Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Abuya bersama dengan sahabat-sahabat Qurani di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, tetap bisa istiqamah mensyiarkan ayat-ayat Allah, belajar bersama, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua menjadi satu karunia yang besar sekali dan bisa mengiringi ibadah-ibadah kita menjadi satu pahala yang nantinya akan meringankan timbangan kita, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang bisa diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jannatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Salawat ma'assalam henti-hentinya kita haturkan kehadiran kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah salah satu manusia pilihan Allah yang diberikan olehnya suatu suri tauladan bagi kita semuanya, sehingga dari beliaulah kita umat manusia faham dan mengerti bainal haq wa bainal batil, mana itu yang baik, mana yang itu yang buruk. Saudara-saudaraku imani rahimani wa rahmakumullah. Di dalam mukadimah tadi Abu yang menyampaikan salah satu penggalan ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini, penggalan ayat ini adalah salah satu ayat yang luar biasa maknanya. Mengapa? Karena di dalam penggalan ayat ini satu penjelasan kepada kita manusia, yang di dalamnya di situ adalah penjelasan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu panutan, adalah suatu uswah bagi kita semuanya, yang uswah itu adalah untuk kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai uswah kita, maka tidak ada kamusnya orang-orang yang mengaku beriman akan tersesat di dalam kehidupannya. Kalau kita sudah mengaku beriman, maka tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-15. Tafadhal, silakan dibuka di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Yang pertama di sini ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya, ini ada satu penjelasan kepada kita semua, siapa sih orang yang beriman itu? Ya.
Siapakah mereka orang yang beriman itu? Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, kata Allah, yang pertama, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Mereka adalah yang iman, yang percaya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa rasulih. Nah, ini dia. Dan mereka percaya kepada Rasulullah. Ketika mereka sudah percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka disinilah tempat sandaran kita sebagai uswah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan orang-orang yang beriman itu ketika mereka sudah meyakini, mengimani bahwa Allah lah tempat kita meminta, bahwa Allah lah Tuhan kita, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan kita harus taat dan patuh kepada Allah dan juga percaya kepada Rasulullah. Dilanjutkan oleh Allah, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati mereka. Ketika mereka mengucapkan, ya Allah, aku beriman, ya Allah, aku bersaksi, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka kemudian kita, kata Allah, thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka tidak ada sedikit pun keraguan dari dalam hati mereka. Jadi ketika sudah mengaku beriman, percaya pada Allah, yakin pada Allah, percaya kepada Rasulullah, kemudian tidak ada keraguan dalam hati mereka. Jadi tidak syak. Ya. Summa lam yartabu wajahadu. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi kemudian mereka berjihad di jalan Allah, baik dengan harta mereka maupun dengan diri mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melihat daripada surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-15 ini, tentunya ini adalah satu renungan buat kita semuanya para jamaah. Sudahkah kita termasuk kategori di dalam ayat tersebut, atau mohon maaf, hanya mengucapkan beriman sekedar bilisan saja? Makanya saya bersyukur sekali di pagi ini yang bisa bersama-sama live dengan Abuya, ya, Istiqomah bisa live dengan Abuya. Ini adalah salah satu ghirah Islam, semangat Islam yang tumbuh dalam hati kita untuk mengkaji. Banyak orang di luar sana yang masih tidur, ya. Banyak orang di luar sana yang masih kesibukan dengan dunia. Banyak orang di luar sana yang, mohon maaf nih, masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Tapi alhamdulillah, orang-orang yang sekarang ini bersama dengan Abuya, bersama dengan kita semua di depan ini, meskipun kita by Instagram, tapi tidak ada halangan kita untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, sahabat Qur'ani yang dirahmati oleh Allah. Mari kita sempurnakan niat kita dalam diri kita. Kita perkuat, kita perjelas keimanan kita kepada Allah, ya. Jadi ketika kita sudah mentaklid diri kita bahwa aku beriman ya Allah kepada Engkau ya Allah, padamu ya Allah, dan saya beriman bahwa Rasulullah adalah utusanmu ya Allah, kemudian tidak ada keraguan di dalam melakukan amaliyah dan juga melakukan jihad di jalan Allah. Dan inilah yang harus kita garis bawahi. Ayyuhal hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke tema yang sudah Abuya sampaikan tadi. Mari kita jadikan Rasulullah SAW adalah sebagai uswah kita,
ya, sebagai panutan kita, sebagai contoh untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengawali kegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur, kita harus betul-betul mencari tahu, belajar. Karena Rasulullah SAW segala gerak-geriknya, perilakunya, ucapannya, semuanya itu adalah uswah bagi kita semua. Maka tidak ada yang berhak dan tidak ada panutan satu orang pun manusia kecuali hanya Rasulullah SAW. Contoh, bagaimana sih Rasulullah SAW itu ketika mau tidur? Contoh aja, kebiasaan-kebiasaan apa? Bagaimana sih Rasulullah itu ketika berkerumpun atau sedang mengadakan satu majelis? Bagaimana sih Rasulullah SAW itu ketika bertatap muka bersama dengan orang lain? Bagaimana sih Rasulullah itu ketika masuk masjid? Bagaimana sih tata cara Rasulullah itu bertegur sapa antara satu dengan yang lain? Semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah contoh bagi kita. Maka indah sekali kalau di dalam diri kita masing-masing, terutama keluarga kita, ya, diri kita, keluarga kita, anak, adik, ya, anak, saudara, adik, dan semuanya kalau berpegang teguh atau sesuai dengan contoh yang dilakukan Rasul, sangat indah sekali. Contoh ini ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan kegiatan tidur. Rasulullah SAW salah satu sunnahnya ketika hendak tidur, beliau selalu berwudu. Ini contohnya, ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Ini yang pertama, contoh. Yang kedua, sebelum beliau tidur itu berdoa dengan membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat terakhir, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, sudahkah kita seperti itu? Nah, maka kita semuanya yang tahu. Setelah itu, kemudian beliau tidur itu miring ke kanan, ya. Lah, bagaimana dengan kita? Apakah miring ke kanan atau yang diblabak gini? Nah, ya, kalau kita ingin contoh Rasulullah, maka miring ke kanan. Ini adalah contoh. Ya, contoh-contoh hal-hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika hendak tidur, ketika bersama dengan keluarganya, ya, beliau sering sekali mengecup kening istrinya ketika bangun tidur, ya. Ketika beliau bangunkan, itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika menidurkan dedek anaknya, itu semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi banyak sekali hal-hal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah ketika kita menerapkan, ya, kita dalam keluarga nih, ya, ketika dalam keluarga kita menerapkan contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan lebih mudah mengarahkan anak-anak kita, lebih mudah membawa keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ayolah hadirun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali amthilah, banyak sekali contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang insya Allah lain waktu Abu Ya akan mengupas, ya, bagaimana sih perilaku Rasulullah. Karena sesungguhnya kan ini banyak sekali, ya, sekarang ini di zaman modern seperti ini, kalau kita tidak pandai memaksimalkan teknologi, maka kita akan terjerumus ke dalamnya yang berupa kemaksiatan. Maka peran orang tua ini sangat penting sekali. Dan salah satu Abu Ya sebagai orang tua yang saya terapkan dalam keluarga adalah satu yang paling utama, kita harus selalu ada untuk mereka dan selalu memantau apa yang dilakukan oleh mereka. Bukan kita melarang, ya, bukan kita membatasi, tapi lebih ke arah bagaimana sih anak-anak kita ini tidak sampai terjerumus ke dalam teknologi yang mengarah ke kemaksiatan. Maka dari itu, sahabat-sahabat Qur'ani rahimani wa rahmakumullah, bagi yang menjadi orang tua, mari kita selalu ada buat mereka, selalu mendampingi mereka. Bagi yang masih anak-anak, yang masih di bawah umur 17 tahun, gunakan gadget yang terbaik, ya, sebaik mungkin. Jangan digunakan hanya sekedar
hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan gadget silahkan, tapi gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan untuk melakukan suatu kebaikan yang bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa membawa manfaat bagi diri saya, bagi adik Akila. Ya, ini adik Akila juga mendampingi ya. Ini adik Akila ada di samping Abuya. Beliau mendengarkan nasihat Abuya. Jadi ini adalah suatu teguran buat Abuya, buat adik Akila, buat keluarga besar, terkhusus juga dan terumum kepada saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat. Dan jangan lupa nanti akan kita adakan season kedua, yaitu seperti biasa kita akan estafet ayat ya, belajar bersama, mengaji bersama dengan Abuya. Di season pertama ini cukup sekian Abuya, terima kasih. Sebelum Abuya akhiri, mohon maaf apabila salah kata dalam penyampaian, dan doakan Abuya dan juga adik Akila untuk istiqomah bersyiar Al-Quran, berjihad di jalan Allah untuk bisa menebarkan kebaikan. Ya, dari Abuya cukup sekian, terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.